Jangan remehkan kehebatan Rusia. Negara terluas di dunia ini punya militer yang tidak terkalahkan. Bahkan Putin mengakui jika negaranya mampu berperang sampai kapanpun, termasuk hingga kiamat pun negaranya sanggup meladeni para musuhnya, khususnya Amerika dan negara-negara barat anggota NATO. Sampai di titik ini saja semua negara itu bersatu hanya untuk menghancurkan satu negara, yaitu Rusia. Berarti Rusia memang superpower karena banyak negara harus turun tangan. Di sisi lain, Presiden Vladimir Putin disebut-sebut sedang mempersiapkan Rusia untuk perang selamanya dengan Barat usai serangan ke Ukraina terhenti. Hal ini terlihat dari pidato-pidatonya yang dilakukan pemimpin berusia 70 tahun itu. Berbicara panjang lebar kepada para pekerja di sebuah pabrik penerbangan di wilayah Buryatia belum lama ini, Putin sekali lagi menyebut perang sebagai pertempuran eksistensial untuk kelangsungan hidup Rusia. Bagi kami ini bukanlah tugas geopolitik, tetapi tugas untuk mempertahankan kenegaraan Rusia, menciptakan kondisi untuk perkembangan negara dan anak-anak kami di masa depan, kata Putin. Sebagaimana dikutip The Guardian, analis politik Maxim Trudolyubov mengatakan, pola pidato Putin tersebut semakin bergeser ke arah diskusi apa yang disebut pengamat sebagai perang selamanya dengan Barat. Putin secara praktis telah berhenti berbicara tentang tujuan perang yang konkret. Dia juga tidak mengusulkan visi tentang seperti apa kemenangan di masa depan. Perang tidak memiliki awal yang jelas atau akhir yang dapat diperkirakan, kata Trudolyubov. Selama pidato Putin yang diawasi dengan ketat bulan lalu, pemimpin Rusia ini mengulangi beberapa dari banyak keluhannya terhadap Barat. Ia menekankan bahwa Moskow berjuang untuk kelangsungan hidup nasional, pada akhirnya akan menang. Trudolyubov mengatakan pesan terselubung Putin kepada rakyat adalah perang di Ukraina tidak akan berakhir dalam waktu dekat dan Rusia harus belajar untuk menerimanya. Menurut sebuah studi tentang pidato presiden oleh kantor berita Rusia, Vestska, Putin terakhir menyebutkan pertempuran di Ukraina pada 15 Januari 2023. Dalam pidato itu Putin mengatakan bahwa dinamika pasukannya positif. Kepemimpinan Rusia awalnya memperkirakan konflik akan berlangsung hanya dalam hitungan minggu sebelum mereka menyatakan kemenangan. Menurut rencana yang ditangkap oleh intelijen Barat pada awal perang, selama musim dingin, analis militer Barat dan pejabat Ukraina berulang kali memperingatkan bahwa Rusia setelah merekrut 300.000 orang pada musim gugur lalu akan melakukan serangan baru yang besar. Sebagaimana diketahui, Putin meluncurkan invasi atau operasi khusus militer di Ukraina Serangan Rusia ke Amerika bukan halu. Inilah detik-detik jet tempur Rusia tabrak dan jatuhkan drone MQ-9 Reaper Amerika Serikat. Setelah bikin keok pasukan Zelensky, Rusia tidak main-main bikin KO juga negara-negara yang telah berani ikut campur terlalu dalam atas konfliknya dengan Ukraina. Buktinya, Rusia tadi malam menabrak salah satu drone tempur tercanggih Amerika Serikat yang terekam kamera. Salah satu dari dua jet tempur Su-27 Rusia menabrak dan menjatuhkan drone pengintai MQ-9 Reaper Angkatan Udara Amerika Serikat dalam insiden yang menegangkan di atas Laut Hitam. Komando Eropa EUCOM Amerika Serikat mengatakan insiden itu terjadi selama pencegatan yang tidak aman dan tidak profesional oleh dua jet tempur Moskow. Platform intelijen, pengawasan, dan pengintaian beroperasi di wilayah udara internasional ketika pesawat Rusia mendekat, kata EUCOM dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari situs resminya. Salah satu Su-27 menghantam baling-baling MQ-9 sehingga operator membuang drone itu ke laut, lanjut pernyataan EUCOM. Beberapa kali sebelum tabrakan Su-27 membuang bahan bakar dan terbang di depan MQ-9 dengan cara yang tidak ramah. Keluh EUCOM menuduh militer Rusia kurang kompeten. Jenderal James Hacker, Komandan Angkatan Udara Amerika Serikat di Eropa dan Afrika mengatakan drone itu melakukan operasi rutin di wilayah udara internasional dan insiden itu mengakibatkan kehilangan total sebuah MQ-9. EUCOM mengatakan Amerika Serikat secara rutin mengoperasikan penerbangan drone di wilayah udara internasional untuk mendukung
mendukung pertahanan dan keamanan kolektif Eropa, mendukung tujuan nasional sekutu, mitra, dan Amerika Serikat. Hacker mengatakan penerbangan akan dilanjutkan, meminta Rusia untuk berperilaku profesional dan aman. Kremlin dan Kementerian Pertahanan Rusia belum mengomentari dugaan insiden tersebut. Amerika Serikat selama ini telah mengakui bahwa mereka memberi Ukraina informasi intelijen, pengawasan, dan pengintaian dalam perang melawan invasi Rusia, sambil menegaskan bahwa Washington bukan pihak dalam pertempuran. Pesawat mata-mata Amerika Serikat dan NATO secara rutin terbang di atas Laut Hitam dan mendekati Crimea. Terkadang tepat sebelum pasukan Ukraina melancarkan serangan ke semenanjung yang dikendalikan Rusia tersebut. Pekan lalu, sebuah pesawat pengebom strategis Amerika Serikat mensimulasikan serangan rudal dengan St. Petersburg seolah-olah sebagai targetnya. Manuver itu berlangsung selama pesawat itu terbang di wilayah udara internasional dan negara NATO. Pentagon secara rutin menggunakan frasa tidak aman dan tidak profesional untuk menggambarkan insiden ketika pesawat pencegat mengejar drone Amerika Serikat, pesawat mata-mata atau jet tempur yang terlalu dekat dengan perbatasan Rusia.